Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru berharap kita semua dalam kondisi yang sehat. Sebelumnya, Pak Wayan Swastika sudah menyampaikan atau memperkenalkan guru-guru yang ada di SMPK 1 Harapan, begitu juga dengan pegawainya. Nah, Pak Guru mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan Pak Guru? Apa yang Pak Guru ajarkan dan sebagainya? Masih ingat? Kalau ada yang lupa, wajar, karena kita baru pertama kali, kalian baru pertama kali melihat Pak Guru ya. Nah, Pak Guru ulangi saja. Nama Pak Guru Kadek Beniadi Putra. Nah, di sini Pak Guru mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Pak Guru sudah mengajar sejak tahun 2013. Nah, sebelum Pak Guru menyampaikan materi berikutnya, sebagai umat beragama, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setiap kegiatan yang kita lakukan akan jauh lebih baik apabila kita mengawalinya dengan doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa dan Pak Guru akan pimpin. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pemaparan materi. Nah, materi yang akan Pak Guru sampaikan sekarang adalah berkaitan dengan literasi, yaitu kegiatan literasi sekolah. Nah, apa itu literasi? Mungkin anak-anak tahu? Ada yang tahu apa itu literasi? Nah, menurut KBBI, literasi itu adalah yang pertama, kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, dari ketiga pemaparan pengertian literasi tersebut menurut KBBI, kita simpulkan literasi itu adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat pengetahuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah pengertian literasi menurut KBBI dan yang sudah kita simpulkan. Nah, jadi literasi itu adalah kegiatan, ya secara gampangnya, kegiatan yang berkaitan dengan membaca dan menulis, seperti itu. Tentang minat baca tentunya. Nah, bagaimana peringkat literasi Indonesia di dunia terutama? Nah, Pak Guru akan jelaskan atau sampaikan. Peringkat pertama yang memiliki prestasi literasi tertinggi adalah Finlandia. Yang kedua, Norwegia. Yang ketiga, Islandia. Yang keempat, Denmark. Dan yang kelima, Swedia. Bagaimana dengan Indonesia? Ada yang tahu peringkat literasi Indonesia di dunia? Nah, berdasarkan riset yang bertajuk World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada bulan Maret tahun 2016 yang lalu menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca, tepat di bawah Thailand peringkat ke-59 dan di atas Botswana peringkat ke-61. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Selain itu, menurut UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,01%
0,001%. Apa artinya anak-anak? 0,001% itu artinya dari 1000 orang Indonesia hanya 1 yang rajin membaca. Sangat memprihatinkan ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, sejak tahun 2016 Kemendikbud mencanangkan gerakan literasi sekolah. Nah, apa itu gerakan literasi sekolah? Gerakan literasi sekolah atau yang disingkat dengan GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas. Antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Gerakan literasi sekolah merupakan upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Mengapa kira-kira Kemendikbud mencanangkan gerakan literasi sekolah ini? Apa tujuannya? Nah, tujuannya ada 2. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari gerakan literasi sekolah adalah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, tujuan kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus gerakan literasi sekolah ini adalah untuk menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan dan menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan wadah berbagai strategi membaca. Itu tadi penjelasan Pak Guru tentang tujuan dari gerakan literasi sekolah. Sekarang Pak Guru akan sampaikan jenis literasi. Jadi literasi itu tidak hanya membaca buku dan menulis sesuatu, tidak hanya itu saja, tetapi ada beberapa jenis literasi. Jenis literasi pertama adalah literasi baca tulis. Yang kedua itu adalah literasi numerasi. Nah, literasi numerasi. Yang ketiga itu adalah literasi sains. Yang keempat literasi finansial. Yang kelima itu literasi digital. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah literasi budaya dan kewargaan. Pak Guru akan jelaskan satu-satu dari jenis literasi tersebut. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulis ini adalah membaca dan menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Jadi, membaca dan menulis itu adalah literasi yang paling awal yang dikenal oleh manusia. Nah, keduanya adalah tergolong literasi fungsional dan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi fungsi literasi baca tulis ini sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Literasi yang kedua setelah literasi baca tulis adalah literasi numerasi. Secara sederhana, numerasi ini dapat dikaitkan atau diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu maksudnya di dalam rumah, di dalam pekerjaan kalian, dan partisipasi kalian dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya misalnya kalian bertemu atau berbelanja ke sebuah toko atau sebuah warung.
Jadi kalian saat membayarkan uang kalian, tentu akan ada hitung-hitungannya itu. Misalnya pedagangnya lupa, kembaliannya sisa berapa. Jadi kalian dengan literasi numerasi ini bisa membantu pedagang itu. Oh Bu, kembaliannya lagi 2000, kembaliannya lagi 2500. Itu misalnya literasi numerasi. Yang ketiga adalah literasi sains. Nah, sains, apa yang ada dalam benak kalian dengan kata sains? Ya, tentu saja berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi literasi sains ini dapat kita artikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan yang baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Jadi, literasi sains ini berkaitan dengan metode ilmiah, harus sesuai dengan fakta. Berikutnya adalah literasi finansial. Nah, mendengar kata finansial, apa yang ada di benak kalian? Literasi finansial itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko. Keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial. Jadi literasi finansial ini berkaitan dengan keterampilan kalian agar kalian dapat membuat keputusan yang efektif, yang risikonya kecil dalam konteks finansial. Nah, berikutnya, literasi berikutnya adalah literasi digital. Nah, mendengar kata digital, internet, laptop, HP, semuanya itu adalah digital. Literasi digital ini lebih banyak kita kaitkan seperti yang Pak Guru katakan tadi. Literasi digital ini lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis, mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Baik itu kalian mengakses, baik kalian itu menyebarkan informasi melalui media sosial, melalui internet, itu merupakan literasi digital. Berikutnya adalah literasi budaya dan kewargaan. Apa itu literasi budaya? Literasi budaya merupakan kemampuan kita dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas kita. Jadi kebudayaan itu merupakan identitas kita, lalu bagaimana kita bersikap terhadap kebudayaan itu? Itu adalah literasi kebudayaan. Nah, yang kedua, ada yang berikutnya adalah literasi kewargaan. Apa itu literasi kewargaan? Nah, literasi kewargaan adalah kemampuan kita dalam memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Apa hak kita sebagai warga negara dan apa kewajiban kita sebagai warga negara. Itu adalah literasi budaya dan kewargaan. Nah, itu merupakan jenis-jenis literasi yang ada. Bagaimana SMPK 1 Harapan ini untuk mendukung kegiatan literasi ini? Apa yang dilakukan SMPK 1 Harapan untuk mendukung kegiatan literasi ini? Nah, yang pertama, ini gambar yang anak-anak lihat atau anak-anak yang tonton di video ini merupakan gambar perpustakaan. Ini merupakan perpustakaan yang dimiliki oleh SMPK 1 Harapan. Ya, memang tidak terlalu luas, tetapi tempatnya nyaman. Dilengkapi dengan pendingin ruangan, dilengkapi dengan wifi yang bisa mendukung kegiatan literasi apa tadi yang berkaitan dengan wifi ini, internet. Ya, literasi digital. Nah, itu di buku-buku ini, di buku-buku perpustakaan ini juga banyak ada tentang kebudayaan, tentang novel, tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya untuk mendukung kegiatan literasi kalian. Nah, gambar berikutnya ini adalah gambar sebuah atau ruangan kelas yang dilengkapi dengan lemari yang penuh dengan buku-buku. Anak-anak bisa lihat buku-buku itu. Nah, itu merupakan perpustakaan kelas. Jadi setiap kelas memiliki perpustakaannya masing-masing. Dari mana dapat bukunya? Ya, buku-buku di perpustakaan kelas ini disumbangkan oleh siswa, dibaca oleh
siswa di kelas itu sendiri. Jadi perpustakaan kelas ini adalah perpustakaan yang disumbangkan, buku-bukunya disumbangkan oleh anak-anak di kelas itu, dimanfaatkan oleh anak-anak kelas itu. Jadi setiap semester biasanya kita mengadakan lomba perpustakaan kelas. Jadi perpustakaan itu dihias sedemikian rupa sehingga menjadi cantik dan dipilih nanti siapa juaranya. Jadi setiap hari kalian melakukan kegiatan literasi 15 menit sebelum belajar. Kalian melakukan kegiatan literasi. Di mana mengambil bukunya? Ya di perpustakaan kelas ini kalian mengambil buku-bukunya. Kalian baca itu 15 menit, setelah itu kalian buat resume. Itu. Gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar pohon literasi. Jadi pohon literasi ini dibuat saat diadakan lomba tentang kegiatan literasi. Jadi pohon literasi ini merupakan pohon literasi buatan anak-anak kelas 7D. Ya, itu walinya Pak Gede Sudirte. Kebetulan pohon literasi ini merupakan juara 1 untuk kelas 7 tahun lalu. Jadi di belakangnya juga terlihat, anak-anak bisa lihat di belakang pohon literasi itu. Nah, di belakang pohon literasi itu juga merupakan perpustakaan kelas 7D. Nah, berikutnya. Nah, ini salah satu pohon literasi juga. Pohon literasi ini dibuat oleh anak-anak kelas 9I. Ya, itu anak-anak Pak Guru ya. Anak-anak kelas 9I membuat pohon literasi ini pada saat lomba juga. Jadi ini juga juara 1 untuk anak-anak kelas 9. Di belakangnya juga anak-anak bisa lihat itu merupakan perpustakaan milik anak-anak 9I. Itu tadi beberapa fasilitas yang diberikan SMPK 1 Harapan untuk mendukung kegiatan literasi kalian. Nah, selain yang Bapak sebutkan tadi, masih banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kalian manfaatkan untuk mendukung kegiatan literasi kalian. Nah, demikian penyajian materi tentang gerakan literasi ini. Semoga kemampuan dan minat baca kita semakin meningkat setelah kalian mendengar materi yang Pak Guru sampaikan. Mari kita membaca buku, karena dengan membaca buku kita semua bisa membuka cakrawala pengetahuan kita. Sampai di sini dulu anak-anak. Semoga kita dapat bertemu di SMPK 1 Harapan. Dan semoga situasi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Terima kasih, selamat pagi.